Apa yang dikatakan oleh Rajasa di Pasar Pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Better mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di Pasar Pramuka. Jadi saya jelaskan apa yang dikatakan Rajasa. Ditambahkan pula bahwasanya katakan zaman Pak Jokowi ini bahwa pertumbuhannya itu 4,7. Tapi setelah kita cek itu tahun 2019 itu 5,02%. 2019 pertama. Periode 5 pertama. tahun periode pertama itu. Okay. Kemudian memang turun karena ada COVID. Ya saya setuju ada 4,7% karena COVID. Turun dari 0,2% itu. Jadi kenyataan yang ada seperti itu. Bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah bagaimana minimum memaintain dan meningkatkan artinya perekonomian Indonesia itu. Ya, walaupun ya dibilang banyak sekali celah-celah, tapi itu kan bagaimana kita bersama berusaha untuk bisa meningkatkan perekonomian kita, meminimais yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat terpenuhi misalnya, membuka lapangan pekerjaan baru. Saya seperti itu. Dan juga tadi saya juga katakan ada bersinggungan dengan masalah IKN kan. Ya kalau kita bicara IKN itu, ya kita tidak bisa katakanlah mengeneralisir pada tahun ini, dan itu pasti akan 5 tahun ke depan yang akan dirasakan oleh para anak cucu kita, dan itu sudah juga masuk undang-undang negara di situ untuk masalah IKN itu. Jadi mau tidak mau yang harus dilakukan, jangan sampai di stop untuk itu. Dan juga komitmen dari pemerintah juga kan sudah jelas untuk masalah komitmen bahwasanya dipercepat sampai 2028 bisa pindah ke. Jadi Anda menolak kalau Pak Jokowi dikatakan memperdalam kerusakan hingga apa yang terjadi saat ini soal ketidakadilan. Iya, kita apa yang bisa Anda sampaikan pada publik bahwa Pak Jokowi nggak seperti itu? Pak Jokowi nggak seperti itu. Coba kita lihat ya, Pak Jokowi kan kalau dalam pembangunan itu kan kayak kita makan bubur kan dari pinggiran. Apa yang dirasakan saudara-saudara kita dari Aceh, apa yang dirasakan saudara kita dari Papua? Ini kan luar biasa semua. Mereka belum pernah merasakan yang namanya misalnya ada jalan raya yang tembus sampai ke kampungnya. Yang mereka bisa bawa hasil bumi mereka ke Jayapura misalnya. Ataupun di Aceh ya, yang mempunyai hasil perkebunan. Ketika jalan tidak ada di sana, jalan yang untuk jalan tol misalnya. Dan dia bisa menjual sekarang langsung ke Medan hasil buminya. Artinya dia ada pergerakan di situ. Artinya ada logistik yang berjalan di situ. Nah inilah gunanya bahwasannya Indonesian Connection itu terjadi di sini. Jadi ketidakadilan sekarang apa yang dirasakan oleh publik, demo dan sebagainya nggak ada ulah dari Pak Jokowi. Tidak ada efek dari Pak Jokowi. Nah ini saya akan menjawab itu bahwasannya dikatakan juga bahwasannya ada beberapa kriteria tadi oleh Pak Bunyamin tadi. Pak Bunyani, sorry saya ingat Pak Bunyamin, Pak Bunyani tadi. Ya itu kan tadi source-nya itu kan juga dari YouTuber ya, untuk itu yang tidak media mainstream tadi ya disebut. Nah tapi saya ada poin di sini yang menarik. Yang CIA itu yang mana nih? Yang tadi bukan yang CIA ini. Yang geng Solo. Kita bicara yang satu katakan geng Solo. Yang dikatakan itu kan yang pertama ketidakadilan, yang kedua kelompok atau geng Solo, yang ketiga CIA. CIA sumbernya YouTube. Tapi yang dua ini kan sumbernya media mainstream. Nah pertanyaan saya tadi kan kita nggak bicara geng, kita bicara kelompok Solo ya di sini. Nah di kelompok Solo yang dikatakan oleh Pak Bunyani, ini kan nggak ada buktinya apa gitu loh. Yang katakan para jasa tadi, dia kan berdasarkan itu kan, data itu kan. Para jasa sendiri ya dalam kasus ijazah palsu mengatakan bahwa ijazah palsu dibuat di Pasar Pramuka. Dengan kuncinya siapa? Better udah mengakui bahwasanya itu adalah fitnah yang saya buat. Itu saksi kunci. Artinya ya, apa yang dikatakan oleh Rajasa di Pasar Pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Better mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di Pasar Pramuka. Jadi saya jelaskan apa yang dikatakan Rajasa. Ditambahkan pula bahwasanya yang namanya visa Amerika itu bisa dibuat di Pasar Pramuka. Itu tambah lagi buat saya itu nonsense. Bagaimana bisa dibuat seperti itu?
Ya, jadi itu yang saya katakan tadi itu ya. Itu kalau ambil dari. Enggak, San. Tadi mau ngomong apa tuh? Silakan ngomong. Nah, masalah ijazah dikaitkan ke sini. Pertama nggak nyambung. Kedua, masalah Bitor itu bukan masalah ijazah, Mas. Belum selesai masalah ijazah ya, Mas. Dan untuk Anda ketahui, Senin kemarin kami juga mengikuti sidang ijazah SMA Gibran. Jadi ini ada sesi kedua, Mas. Belum selesai. Ini nggak nyambung. Jadi dia tidak mengikuti apa mediasi yang dilakukan oleh Pak Paiman dan Betor. Betor mengatakan, Anda ada nggak di sidang hari itu? Ini bukan sidang, Dek. Ya, sorry ya, ini bukan sidang ya. Saya Kita paham. menjelaskan Karena ini kami ada di mediasi. situ. Mediasi Anda tidak ada di sana untuk Ya, mediasi. apa isinya mediasinya? Mediasi isinya, Betor mengakui saya memfitnah Memfitnah kalau Paiman. Paiman. Masalahnya Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Oke. Itu adalah saksi kuncinya. Ya. Jadi mengatakan itu kita Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan Betor ke Pak tapi Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media Coba umum. buka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak Pak pernah Betor menyampaikan. itu minta maaf. Ya, karena Sina minta maaf bahwasanya saya memfitnah Pak Paiman bahwa Pak Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu jelas, itu ada. Kenapa saya kaitkan Tidak ke situ? ada itu. Karena perkataan Ya, itu nggak asalnya ada itu Victor adalah ngomong kalau dia dari memfitnah. para jasa itu yang Belum ada, mengatakan nggak itu ada. ya. Oke. Jadi, nah, saya kembali lagi untuk masalah tadi dikatakan briefing. Ya, briefing. Itu kan para Gensi mengatakan briefing. Ibu-ibu yang memakai jilbab pink. Namanya Ibu Ana. Ini lagi yang lain aja. Ya, Itu pink namanya juga. Ibu Ana, ya. Ibu Ana itu ya akhirnya kita ketahui bahwa dia itu memiliki kebutuhan khusus. Ya, dicari-cari oleh keluarganya. Gitu loh. Cek aja di YouTube dari itu ya. Itu sudah jelas mengatakan itu dan juga minta maaf dengan kelakuan dari ibunya ini. Ya. Jadi jelas untuk itu. Tidak ada yang namanya bahwasanya itu dibuat ya sebagai ikon oleh CIA. Kalau saya katakan untuk itu. Kalau tadi yang soal geng Solo, kalau Itu apa bicara namanya itu CIA, satu. oke lah, Nah, karena untuk sumber kita YouTube saya bicara kenal tuh. kelompok Solo yang Tadi disebutkan dikatakan tadi tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian Nah, melakukan itulah demonstrasi dia. membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja. Laporan Republika. Pakai Bukan Pak Bunyan ini Pak Bunyan menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ya, ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Buniani ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan pasti ada recheck. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada check and recheck dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyoblak, asal ngomong. Nah, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, dia kalau diatur. begitu itu kan masukan Dia punya kepada pihak kode etik. kepolisian. Oke. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti Maksudnya orang gimana? ini ya Maksudnya mempunyai gimana? niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom Molotov. Kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya. Bagaimana disuruh oleh Pak Jokowi, Pak Gibran? Apakah mereka bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gibran? Nah,